pemirsa, bersama saya dengan Dian Eka dalam podcast bersama anggota Dewan dari DPRD Kota Yogyakarta yang membahas tentang Pergub nomor 41 tahun 2023. Dalam upaya menggali, menjaga, dan menumbuh kembangkan nilai luhur, sebagaimana perlu mengedepankan prakarsa masyarakat yang didukung oleh pemerintah daerah dan dilaksanakan oleh lembaga kemasyarakatan yang dibentuk dalam masyarakat berdasarkan kebutuhan akibat perkembangan situasi dan kondisi, maka daripada itu dibentuklah kelompok jaga warga yang diatur dalam Pergub nomor 41 tahun 2023 sebagai lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan oleh kalurahan atau kelurahan atas inisiatif masyarakat yang berada di tingkat padukuhan atau rukun warga atau kampung yang berperan dalam mitra pemerintah dalam mewujudkan partisipasi dalam masyarakat. Kita akan bahas selengkapnya mengenai hal tersebut bersama dengan saya, Bapak Justinus Klik Mulyono SIP, selaku anggota Dewan dari DPRD Kota Yogyakarta yang mewakili Komisi A dari fraksi PDI Perjuangan. Apa kabar Bapak Klik? Baik, luar biasa Mbak Dian. Sehat-sehat selalu. Sehat selalu. Ya. Dan ini lagi sibuk-sibuknya ya? Pol Mbak. Apa saja nih Pak kesibukannya menjelang akhir tahun ini? Karena ini kan sudah masuk di tataran tahun politik dan pemilu ini tinggal dihitung tinggal berapa hari saja, sehingga ini memang dari teman-teman semuanya, baik dari partai politik apa saja, ini semua sibuk yang dicalonkan lagi oleh partainya. Seperti Yun Sewu, saya ini juga dari Double 1 Kraton, Mergangsan Mantijelon. Kebetulan saya masih dipercaya oleh partai untuk dicalonkan kembali untuk yang ketiga, Mbak. Wah, yang ketiga, yang Pak? Ketiga, ya. Luar biasa. Minta doa restu dari Bapak Ibu sekalian, warga masyarakat. Jadi saya masuk lagi di tahun 2024 ini, saya diberi nomor 5 oleh partai. Jadi bagi kami nomor itu tidak persoalan, yang penting kan kita bisa tidak membuktikan pengabdian kepada masyarakat ini, dan kita Betul. sudah berbuat apa, itu yang akan menilai kan warga masyarakatnya. Betul. Saya sampaikan beberapa kali, kalau kita sosialisasi juga sampaikan, kalau saya itu jadi anggota dewan tidak ada artinya untuk masyarakat, ya jangan dipilih, ya pilih lain yang lebih baik. Tapi tolong kalau saya itu memang baik, ya aku diberilah apresiasi untuk saya bisa berjalan lagi untuk baik itu. Betul. Peningkatan. Nah ini Bu yang penting. Jadi tergantung kelakuannya kalau Jawa itu. Dan saya rasa sekarang masyarakat sudah lebih cerdas ya Pak, ya, dalam menentukan pilihannya. Betul. Ya, betul, ya. Jadi memang mereka atau anggota dewan yang memang terlihat aktif di masyarakat, humanis, kemudian juga pendekatannya dengan masyarakat baik, tentunya juga akan menjadi nilai plus. Akan ada respon. Betul. Ya. Betul Pak. Dan yang terakhir juga kita serahkan pada Tuhan. Kalau itu memang sudah garisnya, ya sudah. Tapi kalau belum garisnya, ya kita harus juga bersyukur juga itu. Betul. Itu. Amin, harapan saya semoga nanti diberikan kelancaran ya Pak. Amin, matur suwun. Untuk Ya. Lanjut ke 3 periode. Ya, matur suwun. Baik Pak Klik, tadi sudah saya menanyakan tentang kesibukan Pak Klik dan topik pembahasan kita pada pagi hari ini, pada hari ini menyangkut tentang Pergub nomor 41 tahun 2023 mengenai jaga warga ya Pak ya. Nah, ada hal yang ingin saya tanyakan, sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan kelompok jaga warga itu? Terima kasih. Kebetulan mestinya ini yang lebih kompeten itu mesti di tingkat provinsi, karena ini produk provinsi. Tapi kami juga berupaya untuk apa itu namanya, mencoba bahasan yang pagi ini oleh Bu Dian itu disampaikan. Saya juga baru membaca sedikit pergubnya itu. Jadi, di dalam pergub itu memang sebagai payung hukumnya, pegangannya
apa itu namanya lembaga atau komunitas jaga warga. Jadi jaga warga itu ialah upaya untuk menjaga ketertiban, keamanan, ketentraman di wilayah Yogyakarta. Nah itu prakarsanya dari masyarakat, yang masyarakat itu peduli dengan peranatan sosial yang ada di wilayah kita, sehingga mereka bentuk namanya jaga warga. Nah, jaga warga itulah sebagai komponen untuk untuk menjaga wilayahnya masing-masing, dari perdukuhan atau dari kampung. Itu diharapkan dia bisa menyelesaikan konflik sosial yang ada di wilayahnya itu. Nah itu yang penting di situ untuk jaga warga itu ketugasannya gitu. Jadi mereka dibentuk keinginannya seperti itu. Jadi memang itu yang difasilitasi oleh Bapak Gubernur. Jadi ini tingkat provinsi ya Pak ya, daerah istimewa Yogyakarta. Ini berlaku untuk 4 kabupaten, 1 kota. Ya. Ini sebagai pegangannya yaitu Pergub 41 itu tadi. Baik. Untuk komunitas jaga warga, dan diharapkan karena di kampung, di pedukuhan itu banyak juga lembaga-lembaga yang lain, ada FKDM, ada FKUB, ada yang macam-macam, itu bisa sinergi, saling kerjasama, sehingga apapun yang akan terjadi itu sudah terantisipasi atau terselesaikan di wilayah itu, tidak perlu ke atas gitu. Harapannya seperti itu. Berarti sebetulnya apa sih landasan utama yang mendasari sehingga dibentuknya ini Pak? Ya, kita tadi sampaikan, karena ini kemauan dari warga masyarakat sendiri, prakarsanya dari masyarakat, sehingga pemerintah provinsi itu menangkap aspirasi warga itu yang punya keinginan. Tentunya sebagai pemerintah provinsi hadir untuk apa yang menjadi keinginan warga masyarakat. Itulah terjadi komunitas jaga warga itu sendiri diakui oleh pemerintah, dan diberikan juga payung hukumnya, pegangannya mereka, yaitu Pergub 41 itu. Ya. Sehingga mungkin nanti dampaknya itu diharapkan bisa lebih tertata, lebih baik ke depannya. Ya. Selama ini dengan adanya Pergub nomor 41 ini sudah ada dampak positif belum sih Pak? Ya banyak juga, artinya konflik-konflik yang ada di daerah itu bisa terselesaikan, tidak perlu lebih ke atas atau ke pengadilan atau sampai kemana, itu yang urusan hukumnya itu yang mengikat, itu tidak perlu, harapannya tidak perlu sana. Dan ternyata juga dengan adanya Pergub ini juga masyarakat ini juga tahu, jadi memang kesadarannya itu sudah tahu ya, bahwa ini memang penting untuk Pergub ini untuk mengikat daripada warga masyarakat itu sendiri. Jadi memang ketika jaga warga, Pergub ini yang membahas tentang jaga warga ini sudah disosialisasikan. Ya. Nah, harapannya ke depannya bagi kelompok masyarakat ini juga tentunya penyelesaian itu dari tingkat masyarakat dulu ya. Betul. Begitu ya. Supaya tidak harapannya seperti itu. Jadi tidak perlu ke atas. Kadang-kadang yang waktu itu belum ada aturan seperti itu, belum ada Pergub yang awalnya 28 tahun 2015 ya, itu sebelum itu juga masih susah kan, kadang-kadang persoalan ini sampai di pengadilan dan lain sebagainya. Ya. Betul. Apalagi mungkin hanya soal yang kecil gitu, kadang-kadang kan ya buang waktu, buang tenaga, buang pikiran dan lain sebagainya. Sehingga dengan adanya pembentukan jaga warga ini, diharapkan oleh pemerintah provinsi itu hal-hal yang itu ada konflik di daerah atau di wilayah itu bisa terselesaikan, dan sebelumnya bisa juga dipantau oleh
jaga warga itu sendiri. Karena jaga warga itu sendiri di surat keputusannya ada di kelurahan. Jadi mereka punya pegangan surat keputusan sebagai itu, dan mereka diberikan kewenangan untuk membuat ketertiban di wilayah si pengurus jaga warga itu sendiri. Jadi paling tidak kan mereka breakdown dari pergub itu, dia buat aturan juga ada dasarnya. Sehingga masyarakat ya harus taat aturan yang sudah disepakati itu. Ya, itu antisipasi terjadinya konflik. Ya, terjadinya konflik seperti itu. Baik. Dan ternyata juga sampai sekarang ya berjalan dengan baik ya, berjalan dengan lancar. Di masyarakat jaga warga ya diterima, dan juga jaga warga ini juga difasilitasi oleh pemerintah provinsi juga dengan APBD-nya provinsi, mereka diberikan HT untuk komunikasi. Sekarang kalau ya mohon maaf, zamannya Gen Z ini kan butuh cepat juga kan. Nah, ini diberi fasilitas HT untuk bisa memudahkan komunikasi, terus diberikan identitas rompi gitu. Itu juga biar tahu bahwa dia itu betul-betul petugas dari jaga warga, sehingga masyarakat bisa mengenal sopo tokui ya, itu kan paling tidak tahu identitas itu ada. Seperti itu Bu Dian. Baik, berarti kalau mengenai ruang lingkup kerja ya Pak ya, posisi atau kedudukan kelompok jaga warga ini dalam masyarakat itu apakah ada tingkatan-tingkatannya Pak? Jadi mulai dari yang paling rendah sampai dengan, maksudnya dimulai dari tingkat RT untuk pelaporan, kemudian baru nanti ke RW, atau bagaimana itu kalau dalam hal ini? Kalau saya melihat itu tingkatannya ada di kelurahan Bu. Kelurahan ya? Tiap kelurahan. Jadi kelurahan itu anggotanya kurang lebih 25 Bu. Jadi itu mengambil dari RW atau RT, mereka yang dianggap ya aktif, dianggap mampu untuk bisa seperti itu ya. Jadi dan di sana juga disyaratkan, memang ada syarat-syarat juga sebagai anggota jaga warga itu tidak pernah dihukum dan lain sebagainya, warga negara Indonesia, bertakwa pada Tuhan dan lain sebagainya, itu ada di sana. Memang tingkatannya di tingkat kelurahan. Ya, kelurahan, karena surat keputusannya ada di kelurahan, cuma yaitu ada di kampung dan orang-orang dari kampung atau perguruan. Ya. Dan itu pendaftarannya itu terbuka ya, siapa saja? Terbuka, siapa aja yang boleh untuk itu. Ya. Yang bisa lapor ya. Punya kemauan ya, kemauan mengabdi Bu, karena jaga warga ini tidak dibayar Bu. Tidak ada honornya. Jadi betul-betul mereka relawan pengabdian ya itu yang sekarang kadang-kadang ya susah betul, orang Pak. Karena ya kita juga tidak pungkiri karena mereka juga butuh hidup ya, tapi harapannya hidup itu cari yang lain gitu ya. Itu sebagai serawung dengan teman yang tidak kenal jadi kenal, satu dulu tidak kenal satu RW atau satu kampung sekarang kenal karena ada jaga warga, dan juga mungkin sampai tingkat kementerian yang lain ya, karena di situ juga kelihatannya ada paguyuban juga, sehingga kan antara satu dengan yang lain itu kan saling komunikasi, sharing mana yang namanya kearifan lokalnya masing-masing, caranya beda-beda kan mungkin, tapi bisa di-sharekan sehingga mana yang itu bisa diambil baiknya dari salah satu wilayah ke wilayah yang lain, yang wilayah satu dengan yang lain juga memberikan masukan, sehingga kearifan lokalnya itu juga bisa dijalankan sesuai dengan masing-masing wilayah. Betul Pak. Terus kalau tadi Bapak menyebutkan ada fasilitas yang diberikan ya, seperti HT, kemudian rompi. Kalau seperti senjata itu tidak ya? Tidak ada. Senjata itu kan harus TNI Bu. Karena harus polisi TNI. Betul. Nah, sekarang TNI yang polisi aja
Koramil itu saja sama polisi juga kalau muter-muter nggak bawa Nggak senjata. bawa senjata ya. Menakutkan kan itu. Zaman beda dengan zaman Orde Baru. Ya, kita ditakuti oleh senjata. Senjata ya, betul. Berarti hanya HT, rompi mungkin seragam ya Pak ya? Seragam ya. Oh seragam, baik. Dan ini Pak Keli, sejauh mana sampai ini penerapan atau implementasi kelompok jaga warga di wilayah kota Yogyakarta? Iya. Implementasinya begini Bu. Tadi dari awal saya sudah sampaikan di bawah itu banyak komunitas, ya, komunitas macam-macam itu, yang itu memang bentukan dari pemerintah, baik itu pemerintah provinsi maupun pemerintah kota. Ya, ini kan diharapkan bila saling sinergi kan, Betul. satu dengan yang lain bisa terorganisir sehingga apa yang menjadi cita-cita kemauan kita bersama ini kita sampaikan. Nah, dalam hal ini mereka itu terpanggilnya gotong royong itu yang menjadi kekuatan mereka. Yang menjadi kekuatan. Mereka itu gotong royong itu, sehingga dengan gotong royong itu saling mengisi apa yang menjadi keinginannya bisa tercapai. Ini implementasi di bawah seperti itu. Jadi ya sesuai dengan harapan kita. Sesuai dengan harapan ya. Harapan kita. Dan kira-kira apakah nanti di tahun 2024 ini akan ada perubahan lagi tidak Pak terkait dengan Pergub nomor 41 tahun 2023? Apakah masih relevan atau tidak atau Ya bagaimana? begini Bu, bicara soal perwal itu kan selalu diupdate ya. Kalau itu tidak pas mesti akan dengan zamannya, itu mesti akan juga kita pikirkan. Seperti apanya di perda saya di kota itu juga begitu. Perda itu kita tengok ke belakang, perda-perda yang itu produk dewan dulu yang sekarang tidak relevan, ya kita coba untuk kita revisi supaya dengan situasi kondisi sekarang ini biar pas gitu. Ya kalau mungkin itu perda terbitan lama, tapi kan itu bicara soal dulu. Iya. Lah sekarang bicara soal sekarang itu beda kan. Zaman itu kan iya betul. Beda ya. Jadi kalau mengikuti perkembangan ya Pak ya. Kalau kita bicara pergub diganti atau tidak itu Junjun itu urusannya pemerintah provinsi, kita nggak bisa ngatur ya. Itu dianggap relevan, kalau tidak itu nanti kan bicaranya nanti aspirasi masyarakatnya gimana, dewannya menangkapnya kayak apa, Betul. pemerintah juga kayak apa, baru nanti mungkin ada perubahan. Tapi kalau dianggap masih relevan ya tetap jalan, karena merubah perda itu juga tidak mudah Bu. Betul, perlu waktu, butuh proses, waktu panjang dan juga harus berpegangan. Ya. Naskah akademis harus ada. Betul. Karena kita buat itu juga berpegangan pada naskah akademis ya, seperti itu. Baik Pak Keli, ini harapan kedepannya nanti untuk jaga warga ini, kalau dari Pak Keli sendiri bagaimana sebagai anggota dewan? Kalau saya itu memang itu dibutuhkan Bu, memang itu dibutuhkan, dan saya juga terima kasih Bapak Gubernur DIY telah membuat pergub itu, sehingga itu juga membantu wilayah, karena saya tugasnya di wilayah kota itu ada seperti jaga warga itu. Kita terima kasih karena sampai hari ini juga membuat komunitas atau menyerap aspirasi dijadikan institusi lembaga apapun kan perlu biaya. Betul. Dan biaya itu tidak sedikit. Nah, kadang-kadang kan kita juga harus menyesuaikan keuangan daerah. Kalau kita belum mampu ya belum bisa. Ternyata ini juga ada support dari Pak Gubernur, ini juga membantu pemerintah daerah Kota Yogyakarta untuk melengkapi, walaupun di kota juga sudah ada. Ini menambah amunisi untuk wilayah itu. Harapan kita bisa nyaman, tertib. Kalau nyaman, tertib di kota Yogyakarta ini, akhirnya apa yang terjadi? Orang yang akan wisata di Jogja ya terjamin keamanannya.
Kalau Betul. terjamin akan lama tinggal di Yogyakarta. Kalau lama tinggal di Yogyakarta, otomatis PAD-nya juga naik. akan naik ya, bertambah. Kalau kenaikan APBD-nya naik, tentunya nanti itu bisa untuk merawat tadi komunitas-komunitas yang ada di wilayah-wilayah itu untuk bisa mensupport dananya. Ya itu harapan kita. Jadi ini semacam mata rantai simbiosis Betul, mutualisme ya Pak ya. Betul. Ya. Baik, mudah-mudahan harapan yang disampaikan Pak kali ini juga nantinya tetap bisa dijaga dan diimplementasikan ya Pak ya. Ya, mau tentunya kita mari bersama-sama jadi kota Yogyakarta ini tanggung jawab kita bersama. Betul. Nyaman dan tidak nyaman ya kita juga yang harus punya tanggung jawab. Dan tentunya yang dari pemerintah provinsi apalagi sudah spot ya mari kita song-song spot ini baik, nah kita jaga bersama-sama sehingga apa tadi yang menjadikan kita bersama juga bisa tercapai harapannya, baik itu harapan dari pemerintah atau masyarakat. Ya, betul. Itu. Baik, terima kasih sekali Pak Kali atas penjelasannya dan juga sudah berkenan untuk hadir dalam podcast pada hari ini. Sama-sama Bu Dian. Semoga diberikan kelancaran ya. Amin. Untuk pemilihan umum tahun depan. Ya, amin. Yang jelas itu sukses untuk semuanya, tidak terjadi permasalahan-permasalahan sehingga pesta demokrasi ini harus kita sambut dengan gembira. Betul. Walaupun berbeda-beda kan tetap kita saudara. Betul Pak. Jangan sampai persaudaraan ini hanya 5 menit di pemungutan suara nanti akhirnya kita berdampak yang nggak bagus itu seperti itu Bu. Baik, terima kasih Pak Teli dan semoga kita bisa bertemu kembali di lain waktu dan lain kesempatan. Amin. Terima kasih pemirsa terima kasih pemirsa atas waktunya kita bisa ngobrol bersama dengan Bu Dian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali pemirsa. Dan pada hari ini perbincangan kami di podcast bersama dengan anggota Dewan telah selesai. Semoga kita bisa bertemu kembali di lain waktu dan lain kesempatan. Dan saya Dian Eka pamit undur diri di hadapan pemirsa semua.